Aku habis nonton film India, seru banget, judulnya itu Mujhse Dosti Karoge. Itu menjadi film India favorit aku, dan banyak banget pelajaran yang bisa aku ambil habis nonton film itu. Walaupun mungkin film itu pertama kali tayang saat aku belum lahir. Jadi, Mujhse Dosti Karoge itu menceritakan tentang tiga persahabatan yang jadi cinta antara Raj, Tina, sama Puja. Nah, mereka itu bersahabat dari kecil, yang dari awalnya si Raji itu emang suka sama si Tina. Tapi Tinanya itu kayak biasa aja. Tapi si Puja ini ternyata suka sama si Raji. Tapi sukanya Puja itu kayak, aku mencintaimu, tapi aku tidak ingin mengganggumu. Aku mencintaimu, tapi biarlah rasaku menjadi urusanku, dan tentang rasa cintamu, aku tidak peduli. Silakan menjadi urusanmu. Kayak Puja itu ngerti bahwa aku berhak untuk mencintai seseorang, tapi aku tidak berhak untuk memaksa orang itu membalas cintaku gitu. Sampai satu ketika si Raja itu harus pergi ke London di masa kecilnya itu, dan dia itu bilang sama si Tina di depan si Puja kalau aku itu mau ngirim surat ke si Tina, karena si Tina itu nggak punya komputer. Akhirnya si Raja itu ngirim surat buat si Tina ke komputernya si Puja. Nah, Tina itu tipikal cewek yang cantik, centil, dan modis, sedangkan Puja itu tipikal cewek yang pintar, kutu buku, dan suka seni. Nah, ternyata si Tina itu males banget balas chatnya si Raj. Dia itu nggak suka balas chatnya si Raj, sampai akhirnya yang balas itu malah si Puja atas restu dari si Tina. Jadi si Raj itu chattingan sama si Puja, tapi dia menganggap bahwa dia itu chattingan sama si Tina gitu. Sampai akhirnya dia itu sangat jatuh cinta sama orang yang ngebales chat ini, yang dia tahu si Tina itu orang yang dia cintai dari kecil. Ya pas waktu akhirnya mereka ketemu kembali setelah dewasa, si Raji itu beneran dia itu suka banget sama Tina. Dia itu terlena sama kecantikannya Tina tanpa tahu bahwa yang balas surat dia itu si Puja. Dan Tina pun sama, pas waktu lihat Raji udah besar, dia pun suka sama Raji. Dia terlena sama ketampanan, karisma, dan kekayaan yang dimiliki sama Raji ini. Dan Puja masih kayak, oh iya, gak apa-apa gitu. Ternyata dia gak ngenalin aku gitu. Sampai akhirnya Raji sama Tina itu suka main bareng gitu, karena udah ketemu mereka akhirnya sering main bareng. Tapi si Raji tuh suka sama kecantikannya Tina, tapi dia tuh kayak ngerasa, loh kok Tina itu kayak beda sama orang yang sering balas chat dia gitu. Kok beda ya, Tina itu tipikal orang yang sosialita banget, suka belanja, dia nggak terlalu seneng dengerin cerita kayak orang yang suka balas chatnya dia gitu. Sedangkan Puja ini bisa ngasih dia ketenangan dan kenyamanan. Sampai akhirnya ketika Raja harus kembali lagi ke London, dia itu terngiang-ngiang sama kenyamanan dan ketenangan yang diberikan Puja. Banyak banget di komentar-komentar yang nganggap Rajit ini red flag karena dia nggak bisa mengenali Puja gara-gara terlena sama kecantikannya Tina. Tapi menurut aku, Rajit ini nggak red flag. Cowok suka sama cewek cantik itu gak red flag. Cewek suka sama cowok ganteng itu gak red flag. Tapi itu tuh normal guys, karena pada awalnya kita pasti ngelihat paras dulu, karena kita kan belum kenal kepribadiannya seperti apa. Puja itu tipikal cewek solehah gitu kalau dalam Islam. Kayak dia itu kalau di filmnya itu dia sering banget ke gereja gitu. Nah, si Raj juga sama, dia tuh seneng banget ke gereja, sampai akhirnya dia tuh membuat satu lagu, satu nada. Jadi setiap si Raj ke gereja itu, dia itu suka melantunkan nada tersebut, yang dia kirim juga nadanya itu ke Puja. Dan selama belasan tahun Puja ke gereja, Puja itu suka melantunkan gitu, menyanyikan nada yang dikirimkan oleh Raj itu. Saat si Puja menyanyikan nada itu, dia sadar kalau ternyata orang yang bales chat sama dia itu bukan si Tina, tapi si Puja. Karena si Tina itu gak tahu sama nada itu, dan Tina pun gak suka seni, Tina pun gak suka baca buku, Tina pun pokoknya berbeda gitu. Dia gak suka dengerin cerita, beda banget sama si Puja. Sampai akhirnya Raji sadar ternyata yang bales chat dia itu bukan Tina, tapi Puja. Nah, kita bisa ngambil cerita dari film ini yang awalnya Raji mungkin terlena sama kecantikan yang dimiliki Tina, tapi pada akhirnya dia tetap memilih orang yang bisa membuat dia nyaman dan tenang kayak Puja gitu. Jadi kita sebagai manusia itu harus bisa memberikan ketenangan, kenyamanan, dan kalau bisa paras oke juga guys. Tapi tenang aja buat kalian yang ngerasa jelek-jelek, gak apa-apa, karena jeleknya wajah itu akan kalah dengan banyaknya uang. Dan kita tuh kayak bisa ngambil pelajaran dari film itu bahwa
kita berhak untuk mencintai seseorang, tapi kita nggak berhak untuk menuntut balasan atas cinta yang kita berikan gitu. Dan kita nggak berhak juga mengganggu orang yang kita cintai kalau dia nggak cinta balik sama kita, kayak Puja ke Raj. Dan pada akhirnya Paras itu akan kalah sama ketenangan dan kenyamanan, kayak Raj yang menilai Tina dan Puja gitu.